Kembali lagi bersama CCTV di KBJ. Easy go. CCTV di KBJ nih. Akun resmi di KBJ dari dulu. Ya, terima kasih. Balik lagi bersama CCTV di KBJ yang membahas kasat kusut kehidupan anak muda. Hari ini tetap bersama Dika di KBJ. Kembali lagi kita berjumpa di malam dingin, malam Sabtu. Gak usah harus nunggu malam Minggu. Iya. Nanti kita bahas, tapi sementara kita duduk dulu. Yuk semuanya, pemandangannya guys, lagi rame. Andalannya Dika di sini. Pembahasan kali ini request dari admin CCTV mau membahas seks dan penilaian dari segi pandang di KBJ. Kita bahasnya ini secara konteks umum ya, konteks biologis, bukan dari faktor apa-apa yang lain, bukan. Kali ini Anda mau menanyakan apa tentang saya, Min? Apa? Pembahasan tentang edukasi seks. Zaman sekarang kan pemuda ini kan sudah mulai bebas. Pergaulannya wis gak karu-karuan. Ya, tapi semoga lah ya penontonku jangan sampai terjebak di zona seks bebas. Ya kan? Ya, menurut sampean. Menurut pandangan aku ya. Ya, menurut pandangan. Penilaian umum. Nah, kadang kan orang itu berfantasi macam-macam. Ya. Ya, pertama kita bahas masalah fantasi dulu. Oke. Lah, fantasi seks macam-macam itu misalnya sampean sendiri pernah nggak kepikiran pingin fantasi seks di agak liar? Dan liar itu dalam arti mungkin suasana mungkin di kolam renang, apa di kamar mandi. Enggak, aku masih dalam batas normal yang wajar, enggak se ekstrim itu, enggak. Nah, tapi menurut saya kan ada orang-orang kayak gitu. Ada. Lah, pendapat sampean gimana? Mungkin dia mempunyai klimaks tersendiri ya. Jadi kayak pengen sesuatu, sensasinya itu yang lebih menantang mungkin Ya, kepuasannya di situ ya. Kepuasannya di situ. Pas main ecek naik banyu terus jadi tambah semangat. Di hutan-hutan gitu Gatel ya. kabeh. Sensasinya digigit semut atau gimana gitu. Mungkin ada kan orang sebagian yang kayak gitu, nggak mau yang normal, nggak mau yang standar. Kalau orang bermain seks itu rata-rata sehari itu berapa kali sih, Mas? Menurut pandangan sampean? Normalnya mungkin. Normalnya Semalam. Ya mulai entah itu main pagi, siang, sore, malam. Kalau kataku, pandanganku, kalau normal orang melakukan hubungan seks itu 2 kali cukup sih kalau orang normal loh ya. 2 kali. Bukan berarti kalau di atas itu nggak normal ya, bukan. Maksudnya kayak yang standar tuh 2 cukup sih. Tapi banyak yang bahkan ada yang pernah cerita ke aku sampai 7 kali. Gak bayang noping gitu. Lah, definisinya kebanyakan orang, Mas, itu senengannya yang di bawah apa yang di atas? Kalau mengenai gaya itu selera ya. Tergantung yang melakukan menurut saya. Tapi kebanyakan yang di atas yo. Cowok kebanyakan di atas ya. Oh iya. Menyerang ya. Lah gitu itu, Mas, like sampean lihat kebanyakan orang ceweknya lah otomatis ya. Itu banyak yang suka yang besar apa yang kecil? Kalau aku pernah membaca, terus aku juga kadang iseng-iseng tanya ke temen atau gimana gitu ya. Katanya ukuran itu nomor sekian. Ukuran Mr. P itu nomor sekian. Jadi nomor 1 itu tetap looking. Jadi wajah. Wajah, entah badan, entah wajah. Jadi kan penilaian aku sendiri memang pertama kan wajah ya. Kita tuh melakukan sesuatu kan karena tertarik karena wajah. Dari wajah terus fisiknya. Jadi kalau untuk urusan ukurannya kembali ke selera sih. Tapi gini, saya pernah baca ya, atau pernah diceritain orang. Mungkin bagi orang yang perempuannya yang masih belum pernah melakukan hal-hal kayak gitu, mungkin pandangan pertama wajah. Ya, karena misalnya ukurannya itu kecil nggak masalah. Lah, ternyata kalau itu sudah pernah melakukan sebelumnya, tapi kebanyakan dapat besar, terus oleh yang kenalan baru lagi ganteng tapi ini kecil, ya apa yuk?
pernah merasakan pisang yang besar terus merasakan pisang yang kecil. Gitu. Iya. Cara antisipasinya gimana? Antisipasi. Maksudnya bagi yang si kecil ini membuat merangsang dulu kayak biar klimaks atau apa, kan ujung-ujungnya perempuan tuh puasnya karena klimaks kan? Aku pernah lihat video seks sendiri itu bukan soal pas titik mainnya. Ada yang bilang tuh pemanasannya, kadang juga ada yang pinter kayak gitu. Jadi ibaratnya kepuasan dalam berhubungan tuh juga tergantung dari pemanasannya kayak gitu. Oh gitu ya, kan? Titik pemanasannya orang beda-beda ya. Pemanasannya ada yang langsung gas ibaratnya kan gitu. Ada yang langsung tancap gas, dor. Ada yang bermesra-mesraan dulu. Kalau sampean pribadi ya untuk seks ya, selera ke orang itu gimana ya pandangan pertamanya? Aku sih ya terutama ya suka fisiknya dulu lah ya. Fisiknya jawaban wajar lah ya. Semua orang tuh pasti suka fisiknya dulu. Terus habis dari fisik ke bau mungkin ya. Bau, aroma badan. Ada kan cewek tuh yang wangi banget gitu ya. Kita papasan aja wangi. Breng gitu ya, breng. Nah, sampean titik merangsangnya melihat cewek itu yang di mananya? Di bagian mananya? Aku melihat cewek. Iya. Sampean kan namanya orang tua, ada kan orang itu melihat wajar lah, misalnya orang liwat gitu ya, orang cowok-cowok lah, apa namanya anak muda-muda zaman sekarang. Wih, itu nih gede, nggak right bring gitu ya. Kan masing-masing orang beda-beda. Ada yang melihat itunya yang gede, ada yang apa nih bokongnya kayak, ada yang apanya, ada yang memang melihat bodinya atau apa. Kalau aku rambut rapi yang panjang gitu. Oh, suka yang rambut panjang. Rambut panjang rapi gitu loh. Itu membuat sampean selera. Nafsu ya, tertarik. Kalau nafsu sih nggak, paling cuma gitu. Oh. Wih cantik ya. Terus dalam arti cantik, kita bahasnya cantik dalam konteks cantik gini. Maksudnya cantik gini itu dalam arti bukan cantik yang wih cantik ya menggairahkan. Wajar lah ya. Iya. Wajar kataku. Makanya saya bilang tadi titik orang mengagumi seseorang itu ya beda-beda. Seleranya orang beda-beda. Sampean sendiri selera orang kurus apa gemuk, Mas? Nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Mendek. Tinggi apa pendek? Tinggi. Berarti suka yang mentiung. Apa itu gas mentiung, guys? Mas, dalam sampai saat ini sudah pernah punya pacar berapa kali sih, Mas? Loh, namanya kan pacar dari zaman dulu kan, anak muda kan BE kenal tok wis surat-suratan. Surat-suratan wis dianggap pacar kan? Banyak. Ya banyak lah. Banyak ya? Kebanyakan malang-malang aja. Tapi kalau kamu tuh bahas pacar nih, aku jawabnya beda. Apa? Aku tuh tipe orang yang sulit pacaran. Enggak, gini loh. Kenapa aku sampai sekarang belum mempunyai hubungan yang serius? Jadi, aku pacaran mbek si A, koyo serius-serius so ngono. Kok iki wis paling ayu lah, nggak ada lagi. Kok ndelok si B iki wis berpaling ngono lho. Iku mesti belum bisa ngontrol nafsuku sendiri. Belum pernah puas dengan satu orang. Maksudnya pandangan satu orang belum pernah. Jadi matanya masih tergoda dengan. Kadang pun wong cewekku ini udah cantik. Nah, cewek yang baru aku kenal ini nggak terlalu cantik. Lebih cantik kan cewek pertama ya? Kita sih kepincut. Oh. Sampai pernah ada kayak kata-kata kan, selingkuh kok sama yang lebih jelek. Kan gitu ya. Bukan saingan bagi yang cantik sebetulnya ya. Bukan. Malah buat cowoknya aja kebangetan. Akhirnya malah si cewek dibuat bulan-bulanan sama si cewek. Si ayuan aku kok. Tapi itulah ya apa ya, remaja cowok, terutama aku menceritakan pengalamanku pribadi kayak gitu, nggak ada puasnya gitu. Makanya aku nggak berani yang hubungan yang serius, apalagi lebih-lebih ke jenjang yang lebih serius kayak tunangan atau apa, karena pikiranku sih anak-anak banget sih. Delok iki gitu. Si fokus karir juga ya. Oh itu pastilah. Mas, sampean ini kembali ke seks lagi ya. Pandangan sampean tentang anak muda yang kebablasan zaman sekarang itu kan akeh sih. Sampai hamil, terus kadang sampai bingung gugurno. Lah, amit-amit. Iya, pendapat sampean ya tentang anak-anak kayak gitu. Iya, itu salah pergaulan sih. Loh enggak, maksudnya iku sing goblok wedok ya apa sing goblok lanangi apa
mereka itu nggak punya nalar yang apa ya, tahu risikonya kalau aku bermain gini akhirnya jadi hamil gitu. Ini biasanya terlalu nyaman terus kebabas itu gara-gara ya sama-sama nggak ngerti gitu loh bahayanya seks bebas itu seperti apa ya kan. Itu kalau bahaya itu kalau kita lihat, kita nilai dari bahaya kayak hamil di luar nih Ya, belum amit-amit kalau bahaya penyakit. seks ya kan? Ya. Banyak penyakit seks, mereka nggak mikirnya dari situ. Harusnya kan kalaupun melakukan itu pakai pengaman, Iyalah, pakai alat kondom. kontrasepsi. Gini loh, kebanyakan cowok zaman sekarang tuh gini ya menurutku. Bukannya aku menilai para cowok-cowok, enggak ya. Ini aku melihat yang sepengetahuan aku aja gitu loh di link. Pokoknya sepengetahuanku lah ya. Kalau pakai pengaman nggak gentle loh, gimana sih Mas? Terus kejadian malah gak gentle, bingung ngukurno. Lah, Kan nggak gentle malah nggak tanggung jawab. lah. Nggak gentlean mana, nggak pakai pengaman apa nggak tanggung jawab gitu loh. Orang pengaman itu diciptakan kan untuk mengurangi hal-hal yang ya kebabas, terus penyakit kayak gitu. Terus lek ngukurno bingung. Wis melakukan itu dosa ketambahan dosa ya. Iya. Lah, makanya itu dengerin para pemuda-pemudi. Apa ya istilahnya, kalian memang merasa zaman semuanya arek enom wajar gitu. Iya. Tapi kenyataannya apa ya, akibat dari itu kalian sendiri yang bingung ya. Gonta-ganti pasangan. Kata-ganti pasangan. Terus yang yang apa ya, aku sampai soalnya yang zaman muda sekarang sama zamanku dulu tuh beda. Kayak aku menilai anak muda sing sak iki ambek aku ae, kalau nggak dugem pulang nggak bawa cewek nggak OGP apa sih gitu loh. Padahal dugem tuh kataku cari seneng ya kan, kita minum have fun, hai gitu. Zamanku dulu nggak ada yang pulang dugem, pulang minum tuh bawa cewek tuh. Anak yang melakukan oral, mau laki mau perempuan. Oral. Oh, oral seks. Oral seks itu macam-macam loh ya, pakai tangan, Iya, pakai apa iya. gitu. Maaf, barusan Barusan kepotong. potong, ada temanku telepon. Iya kan, tidak enak kalau telepon masuk di kan. Oral, kita bahas oral. Oral. Gimana ya? Kepuasan oral itu sendiri dan apa dampak dari oral itu menurut kesehatan atau menurut apa? Menurut pandangan sampean atau sekedar baca? Menurut aku oral itu dilakukan ya tergantung kalian yang melakukan ya. Maksudnya kalian melakukan ya tergantung kalian itu merasa puas atau enggak, tapi alangkah baiknya enggak. Nah itu kalau oral itu harus membayangkan apa fantasi dulu mas? Enggak deh. Oral apaan? Oral itu onani kalau bahasa kasarnya. Nah, Anda yang keliru. Oral tuh pakai mulut, Bapak. Onani, Loh, yes. Sih, bentar. Kategori oral, maksudnya pakai mulut, pakai anu, Iya. itu kategori oral seks. Oral tuh pakai mulut. Iya, pakai Kalau tangan onani juga. Kan pakai Loh, kategori oral kalau anal itu dimasukkan. tahu, yes, belakang dong. Loh, bu, itu mau di memek Oh, ya, iya. ya namanya. Oh, gak harus itu. Kalau oral kataku, kita bahasnya aku nggak bahas oral ya, bahas onani. Ya wis onani. Onani fantasi lah. Harus Mana mungkin kita onani terus lihatnya sepak bola. Ya, nggak keluar. Gak berdiri ya. Iya, Lah, boro-boro keluar. pertanyaannya, kalau laki ya, gampang. Aku ini bertanya kalau perempuan. Wah, Ayo, onaninya gimana? belum pernah tahu. Nggak pernah tanya apa, nggak pernah sempat baca? Nggak pernah tanya, nggak pernah baca. Setauku cuma di video-video kan pakai alat bantu. Nah, Setauku nah, lah. orang kan alat bantu itu kan beli, nggak semua orang punya. Nah, kalau laki-laki kan, misalnya Pakai masih tangan. onani kan pakai tangan, setiap orang punya. Kalau perempuan, apa pakai jari? Kurang paham sendiri aku. Nggak no comment kalau wanita no comment. Nggak tahu soalnya. Nggak tahu. Itu soal anal, maaf, soal onani ya. Onani. Mas Gitu itu kepuasannya sama nggak sama dengan bermain langsung? Oh ya jelas beda jauh lah. Tapi kan sama-sama klimaks. Ya tapi kan beda-beda jauh. Ibaratnya sama-sama makan tapi satu disuapin pacar, satu makan sendiri. Loh, tapi kan sama-sama keluar. Ya tapi beda kepuasannya, Pak. Oh, berarti Anda pernah? Hah? Anda pernah? Onani? Ya wajar lah. Dulu sehari berapa kali? Nggak ngitung lah ya. Dulu masih bocil juga pernah. Tapi tahu bahwa onani itu berdampak buruk pada kesehatan. Nah setelah itu
berkurang gitu. Akhirnya sibuk dengan kesibukan, akhirnya lupa capek setiap malam pulang, terus tidur blesek, pagi bangun ya. Iya. Ada kegiatan lain yang lebih positif gitu loh. Betul. Sampean target apa sih Mas yang belum tercapai saat ini? Kalau kita bahas soal ini, aku pernah denger langsung dari si anaknya ini pernah denger. Jadi dia itu kalau lihat film, bukan, malah lihat orang gitu ya, terus dia itu nafsu, dia tuh langsung melakukan, juga langsung ke kamar mandi melakukan. Lo ada yang gitu? Ada, aku pernah dengar dari anak. Tapi memang ada yang kejadian misalnya yang orang jalan di sepeda masih tok sambil di atas sepeda motor itu bisa keluar. Itu kok aneh ya? Dia itu kayaknya wis pedut gitu. Ada loh, tapi ada. Banyak malahan ada, sama kita aja nggak memperhatikan orang-orang kayak gitu. Soalnya ya lapo juga diperhatikan. Iya. Nah, sekarang kembali ke ini yang biasa. Mas, target apa yang belum sampai capai? Target dalam hidup. Sesuatu keinginan. Iya, terserah mau berbentuk harta, apa keinginan apa atau harta. Aku tuh pengen banget punya rumah. Kalau wah. Tapi kalau itu sebetulnya bisa, cuman belum niat. Kurang duitnya. Kalau untuk itu serius. Soalnya aku pengen yang ada home theater. Aku tuh pengen mempunyai rumah yang di situ tuh penghuninya temanku semua. Loh, bukan, gini, kadar mewah itu kan tergantung kita sendiri yang tentukan. Yeah. Kadar gedenya rumah itu kan tergantung kita sendiri yang tentukan. Kalau dengan budget, misalnya budget yang sudah ada dalam arti nggak tahu M gitu ya, pasti ya gede lah. M ya, tapi kalau untuk lokasi tengah kota nggak dapet lah. Iya sih lah, tapi kan di tengah kota mana sekarang ada tanah kosong? Leka bekasnya rumah orang di permak. Iya kan? Itu target kalau finansial rumah. Kalau target non finansial, bikin apa, segera menikah kayak, atau mau kemana, apa mau berangkat haji atau berangkat umroh? Kita nggak bahas soal agama ya. Loh, enggak, kita nggak bahas. Maksudnya kita tanya, aku itu pengen dicintai orang yang aku cintai. Dalam guys, pedot lur. Pengen dicintai orang yang aku cintai. Tapi udah sering aku mencintai seseorang, aku berjuang dan orang itu mencintai aku. Ujung-ujungnya ya bodoh. Pandangannya liyo mane orang baru lagi. Berarti ya memang dirinya belum siap untuk satu orang. Mending ya enjoy kayak gini nih, wis keluyuran gini-gini, kepingin mencintai ya oke lah, mencintai. Nanti kalau memang ya memang kalau sudah. Tapi kalau kita bahas cinta, sebenarnya aku ini orang yang paling sedih soal cinta daripada semua anggota Mama Lela. Karena? Ya karena terlalu bawa perasaan ya? Enggak, kakak genti. Kayak yo lek mencintai iki kok yo iki bakal bagi bojo ambek aku. Engko wis pindah maneh. Iki gitu loh. Jadi kayak overthinking akan pikiran sendiri. Salah aturan yang diciptakan oleh diri kita sendiri gitu loh. Berarti intinya sampean belum siap gitu aja lah untuk ini. Mas, ini satu lagi dalam karir. Apa yang akan Anda inginkan setelah ini? Karir. Misalnya jalur yang berbeda. Kayaknya enggak, kalau jalur yang berbeda. Mungkin nyanyi. Ya, bikin lagu. Kapan tuh kira-kira? Belum tahu, belum siap memikirkan yang matang, tapi ada keinginan lah, dan ada dari beberapa sumber yang menyarankan kenapa nggak rilis lagu. Iya. Orang bikin film aja bisa ditangani sendiri, apalagi bikin lagu. Betul. Ibaratnya bikin 100 episode sampai sekarang 100 lebih episode bisa kok. Bikin lagu gak bisa. Kalian mendukung guys kalau seorang di KBJ jadi penyanyi? Pasti mendukung ya. Yang nanti mendukung komen ya, komen sebanyak-banyaknya biar itu bisa dibaca di KBJ bahwa pendukung untuk jadi penyanyi banyak banget. Antusias. Jadi biar dia segera antusias. Sopo ngerti rek, dia saingannya Jenny Canan untuk wilayah Jawa Timur. Halo Mas Jenny, sekali-sekali ajak kolaborasi di KBJ untuk lagu-lagunya. Enak banget ya. Enak loh. Kemarin dia kolaborasi sama Pecil, meledak loh. Cukup sekian obrolannya, terima kasih waktunya. Jika ada salah kata dan ada kurang-kurangnya mohon maaf, kan saya ini berkomentar sesuai dengan pendapat apa yang saya ketahui, dan jika
menyinggung atau ada salahnya dari ucapan saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Subscribe, like and comment CCTV DKBJ. Terima kasih. Sukses selalu Mas Dika. Amin, amin, amin.